Ibu mendengar sayup-sayup ada suara perempuan menangis. Itu adalah kuntilanak yang sedang duduk di atas pohon kemiri di samping rumah mereka. Kuntilanak itu menangis sambil tertawa cekikikan. Banyak suara-suara aneh terdengar dari rumah kosong itu. Ada seorang laki-laki setengah baya yang dibunuh dengan cara lehernya disembelih. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. 1 tahun tinggal di rumah berhantu. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Adi pada tahun 1996. Waktu itu di Aceh Tengah sebelum konflik. Adi yang berusia 3 tahun tinggal bersama ayah dan ibunya. Saat itu ibunya dalam keadaan mengandung anak kedua, sedangkan ayahnya bekerja sebagai petani. Waktu itu keadaan ekonomi sedang sulit, memaksa mereka untuk berpindah-pindah tempat. Jadi mau tidak mau mereka harus berpindah-pindah rumah. Sampai pada akhirnya tinggallah mereka di sebuah rumah gandeng di kilometer 35, Kecamatan Bener Meriah, Aceh Tengah. Rumah yang mereka tempati ini adalah rumah pemilik kebun, tempat ayahnya sekarang bekerja. Mereka menempati rumah yang bernomor 2, sedangkan yang nomor 1-nya adalah rumah kosong tanpa penghuni. Jarak rumah mereka sungguh jauh dengan rumah tetangga. Jaraknya 500 meter baru akan bertemu dengan rumah lagi. Di sekeliling rumah mereka hanyalah hutan belantara yang ditumbuhi pohon-pohon besar seperti kemiri, merbau, dan banyak lagi. Di samping kanan kiri rumah mereka hanyalah semak belukar berupa tumbuhan rumput duri dan ilalang. Baru 1 malam mereka menempati rumah itu, mereka langsung mendapatkan keanehan. Malam itu, Adi, ayah, dan ibunya tidur di tempat yang terbuat dari papan. Mereka tidur dengan menggunakan kelambu. Memang rumah itu tidak mempunyai kamar, jadi hanya ruangan tanpa kamar. Setiap ingin tidur, ayahnya selalu menaruh ceret air minum di samping tempat tidur mereka, karena ayahnya sering terbangun tengah malam untuk minum. Saat mereka telah tertidur lelap, tiba-tiba ibunya terbangun di tengah malam. Ibunya mendengar seperti ada orang yang menuangkan air dari ceret yang ayah letakkan di samping tempat tidur. Ibunya mengira itu ayah, tapi bukan. Ibu melihat ayah sedang tertidur lelap di samping Adi. Jadi, siapa yang menuangkan air dari ceret? Ibu mulai merasa takut dan mencoba untuk membangunkan ayah. Tapi ketika ayah bangun, suara itu pun berhenti. Ayah keluar dari kelambu dan mengamati sekitar dalam rumah. Sepi, tidak ada siapa-siapa, karena memang hanya mereka bertiga yang tinggal di rumah itu. Siang pun tiba, ayah dan ibunya mencoba untuk melupakan kejadian semalam. Tiap malam, suara itu selalu ada, tapi mereka pun sudah mulai terbiasa. Jadi mereka hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam bulan purnama, di saat mereka bertiga sudah tertidur lelap, lagi-lagi ibu terbangun dari tidurnya. Ibu mendengar sayup-sayup ada suara perempuan menangis. Tangisannya sungguh memilukan. Setelah menangis, suara itu berubah menjadi tawa cekikikan, membuat ibu ketakutan dan segera membangunkan ayah. Ibu sudah mulai menangis karena ketakutan, apalagi saat itu ibu tengah hamil muda sekitar 1,5 bulan usia kandungannya. Untuk menenangkan hati ibu, ayah mencoba bangun dan mengintip melalui celah dinding rumah. Semakin lama, semakin jelas suara tangis dan cekikikan itu, membuat ibu semakin takut dan memeluk Adi dengan erat. Di saat ayah mengintip, samar-samar ayah melihat sekelebat bayangan putih, yang tidak lain, itu adalah kuntilanak yang sedang duduk di atas pohon kemiri di samping rumah mereka. Kuntilanak itu duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya. Wajahnya hancur dengan lidah menjulur,
dan juga rambutnya yang sangat panjang. Sungguh sangat mengerikan. Kuntilanak itu menangis sambil tertawa cekikikan. Dengan segera ayah menyuruh ibu untuk segera mengaji agar kuntilanak itu pergi. Dan benar saja, setelah ibu mengaji, kuntilanak itu terbang dan menghilang, meninggalkan suara tawa cekikikan yang terdengar menggema. Sudah hampir 6 bulan mereka tinggal di rumah itu. Hal-hal aneh dan menyeramkan tak pernah luput dari rumah itu. Mereka semakin merasa resah, terlebih sang ibu, karena setiap malam bulan purnama, kuntilanak itu selalu datang. Pernah suatu ketika, waktu pemilik rumah yang mereka tinggali mengadakan selamatan kirim doa di kampung sebelah, keanehan pun kembali terjadi. Rumah kosong yang berada di samping rumah mereka, yang hanya bersekat papan, terdengar sangat berisik. Banyak suara-suara aneh terdengar dari rumah kosong itu. Suara seperti orang batuk, orang memasak, sampai seperti suara orang membetulkan rumah. Sungguh sangat berisik, membuat mereka ketakutan dan tak bisa tidur. 8 bulan sudah mereka tinggal di rumah itu. Ibunya pun semakin resah dan cemas karena Adi sering sakit-sakitan di rumah itu. Dari mulai demam, patah tangan, sampai muntah darah di rumah itu. Ibunya pun bertanya kepada orang pintar, kenapa Adi bisa jadi penyakitan. Kata orang pintar itu, Adi tidak serasi dan sering diganggu oleh penunggu rumah itu. Tak terasa, ibunya sudah hampir waktu melahirkan, kira-kira setengah bulan lagi. Akhirnya, ibu dan ayahnya memutuskan untuk pindah rumah. Karena takut dan tidak mau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Seminggu sudah mereka meninggalkan rumah itu, dan menurut kabar yang mereka dengar, dulu sebelum mereka menempati rumah itu, ada seorang laki-laki setengah baya yang dibunuh dengan cara lehernya disembelih. Kemudian mayatnya disembunyikan di dalam rumah itu dan disimpan di bawah tempat tidur yang mereka tempati waktu itu. Jenazah itu ditemukan oleh warga yang melintas di sekitar rumahnya. Karena mencium bau busuk yang amat sangat, warga pun membuka paksa pintu rumah itu. Mereka mendapati sesosok jenazah laki-laki yang telah dikerubungi belatung karena sudah membusuk dan hampir menjadi tulang belulang. Dan kuntilanak itu konon adalah peliharaan nenek belang yang tinggal 200 meter di belakang rumah mereka, yang selama itu tak pernah mereka ketahui. Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tetap sehat dan bahagia. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.